Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini hari Jumat tanggal 1 Agustus 2025. IHSG hari ini merah ya 0,71%. Kondisinya masih berlanjut dan asing keluarnya agak lumayan gede hari ini dan hari kemarin. Lumayan ini sekitar 1,5 T ya mereka pada keluar paling besar di BRPT, BMRI, PGEO, BBNI, BBBCA, DSSA, IC, BP, AMMN, KLBF, INDF ya. Gede lah, gede banget ini. BRPT aja 133 miliar. Bayinya malah di Telkom, Toba, Raja, dan seterusnya. Tapi kita itu sekarang ngelihat asing atau lokal sebenarnya menurut saya sih hanya berdasarkan ini aja sih, kemampuan buy atau kemampuan geret harganya saja ya. Kalau asing yang keluar masuk itu yang sekarang-sekarang aja tanpa ada asing yang lain ya, powernya ya seperti sekarang-sekarang ini. Menurut saya sih seperti itu untuk ngomongin masalah harga. Nah, hari ini saya akan lanjutkan review saham di laporan keuangan kuartal 2. Yang pertama ada JAPFA ya, JPFA. Ini aset atau kas lancarnya aman banget, 1,7 T ya, jualan ayam punya kas 1,7 T. Mantap ya, total aset lancar juga mantap, aset tidak lancar aman saja, tidak banyak perubahan, dan total asetnya pun juga oke ya, aman. Kemudian liabilitas mau utang, memang di utang jangka pendek naik ini 1,8 T, dan utang obligasinya lumayan nih. Jadi naiknya lumayan tinggi nih utang jangka pendeknya. Jadi dengan kas yang ada, dengan utang jangka pendek yang naik seperti ini ya menurut saya plus minus. Nanti tinggal lihat aja di reportnya, karena biasanya mereka berhutang kan ada tujuannya kan. Nggak mungkin utang itu tanpa tujuan kan, nggak mungkin iseng-iseng gitu saya mau ngutang kan, nggak. Nah, utang obligasi yang jangka pendek ini mau setara due date atau pembayaran kan mungkin di bawah setahun ya, karena yang awalnya dia utang jangka panjang nih di kuartal sebelumnya atau di tahun sebelumnya ya, 55 ya 5,5 T jadi pindah nih. Terus liabilitas jangka panjang ya oke, normal. Jadi total liabilitas naik 1,3, naik 1,3, 10%-an ya, 10-13%-an. Nggak nyampe ding. Ini berarti naiknya sekitar 5-6%-an. Terus dari sisi penjualan, JAPFA turun dikit 2025 dibandingkan 2024. Beban pokok ini turun juga sedikit. Ini bagus ya, karena beda tahun dan beban pokoknya juga udah turun nih. Laba brutonya turun sedikit, artinya normal. Nah, beban penjualannya naik, kemudian laba usaha turun ya, turun dikit. Tapi dengan sales yang seperti itu dan penurunan di laba usaha yang seperti ini, menurut saya sih normal-normal saja, tidak ada yang aneh di JAPFA. Jadi buat holder lama, ini ya mungkin siklus saja lah ya. Maka di laba per sahamnya pun juga turun. Terus lanjut kita agak cepat saja di kas aman. Jadi kondisinya JAPFA menurut saya sih normal, turun normal karena lesunya ekonomi ya. Harga posisinya hari ini malah naik ke 5,31%. EPS-nya di angka 210. Nah, dengan posisi 210 maka JAPFA ini kalau kita pakai dividen payout ratio 55% seperti sebelumnya, dia ada potensi dividennya adalah 6,9% ya. Harga terakhir kan 1685 karena hari ini naik 5%. Mereka bagi dividen biasanya 2 kali, April Oktober, jadi harusnya Oktober ini ada potensi dia bagi dividen interim ya untuk JAPFA. Terus kita lanjut ke aspirasi hidup sentosa ya, S Hardware Ases. Sekarang berarti bukan S Hardware ya, namanya brandnya ASKO. Untuk kas ini bagus, jadi naik. Aset lancarnya oke, naik. Aset tidak lancarnya ya naik sedikit, nah, nggak masalah. Kemudian total asetnya jadi naik ya, 400 miliar ya. Ini dalam rupiah penuh. Dengan posisi itu liabilitas naik. Ini karena ada liabilitas keuangan jangka pendek lainnya. Jadi biasanya 78M, ini kok bisa jadi
647 ya. Jadi liabilitas keuangan jangka pendek ini adalah utang biaya angkut persediaan pembelian aset kepada pihak ketiga. Oh, dia beli aset dengan mata uang rupiah 600 miliar. Nah, beli apa nih harus dicari tahu ya, teman-teman. Saya waktunya pendek jadi nggak saya cari tahu lebih lanjut. Intinya dia beli sesuatu lah dengan 600 miliar ini. Oke, terus dari liabilitas jangka panjang Soso ini dia naik juga, ini naik juga total liabilitas. Nah, beban-bebannya nih naik nih kalau ngelihat begini ya. Tapi ya gitulah ya dibandingkan total ekuitas. Nah, naiknya sekitar 400-an miliar. Lumayan lah. Terus dari sisi penjualan dia naik dikit ya, 4 T 4,59 T 4,0 menjadi 4,197 dan ini bagus karena kondisi ekonomi yang seperti ini dan dia masih bertumbuh untuk salesnya itu berarti lumayan bagus. Terus penjualan konsinyasinya turun sehingga penjualan bersihnya naiknya sedikit. Beban pokok naik sedikit, maka laba kotornya juga naik tapi sedikit sekali. Artinya ini hampir bisa dikatakan sama. Laba usahanya justru turun karena beban usahanya naik dan beban lain-lain ini yang naik. Cuma ini kan masih kuartal 2. Jadi kalau kuartal 2 itu kalau beban-beban usaha naik, kita belum bisa simpulkan sampai akhir tahunnya ya. Karena masih kuartal 2. Nah, laba periode berjalan turun sehingga total saldo ini laba per sahamnya juga turun. Jadi harusnya nanti EPS-nya juga ikutan turun. Arus kas dari pelanggan turun sedikit. Jadi ini posisinya menurut saya sih tidak ada isu apa-apa dari sisi situ. Paling ya di masalah aset. Nah, kondisinya harga terakhir kan 472. Jadi kalau dibandingkan sebelumnya dia plus 0,4%. Kemudian dividen biasanya setahun sekali, artinya ini bulan Juni nanti tahun depan. S Hardware atau ASKO dengan EPS terbaru sekitar 34 sampai 47. Jadi ini kita masukkan 34 berarti yield dividen kemungkinan 5,3%, 47 berarti kemungkinan yield dividen 7,4%. Jadi masih ada kemungkinan range yang cukup lebar untuk ASKO. Harga sekarang lagi di bawah, ini di bottom dan sudah mendekati support di April 2023 ya. Support April 2023 kan ada di sini nih. Bottomnya di sekitar 468. Harganya sih nggak kemana-mana. Ya karena yieldnya segitu, menurut saya ini juga salah satu saham yang masih perlu dipantau saja. Ya, nunggu mungkin kuartal-kuartal berikut. Terus selanjutnya ada Indika Energi. Indi kasnya aman, ini malah naik. Kemudian aset lancarnya turun sedikit, jumlah aset ini turun sedikit ya, 2,9. Ini satuannya apa ya? Masa 2,1? Oh, juta dolar ini ya. Oh, ini dia. Ya, USD ya. 2,9 miliar dolar, mohon maaf. Kemudian liabilitas dan ekuitas pinjaman jangka pendek turun bagus. Jadi liabilitasnya ini ada pinjaman jangka panjang pihak ketiga naik nih 251 juta dolar sehingga dari 500 ke 721 ya, perlu waspada mestinya ya kalau utangnya naik. Tapi jumlah liabilitas secara totalnya malah turun ya, mestinya sih masih aman ya. Pindah aja dari jangka panjang ke jangka pendek. Tinggal disiapkan aja cash ya untuk pembayarannya yang jangka pendek ya, kalau itu berkaitan dengan utang. Terus untuk pendapatan turun, jadi memang namanya perusahaan pertambangan itu rata-rata memang turun ini di kuartal 2. Jadi nanti kalau ada ITMG, ada ADI, ada Adro, itu saya nggak terlalu banyak berharap di kuartal 2 mereka itu bagus ya teman-teman. Jadi kemungkinan juga ya so-so lah, so-so. Kalau bagus ya berarti bagus lumayan ya, lumayan bagus banget dia punya efisiensi. Tapi kalau turun itu mestinya wajar. Seperti Indi ini penjualan turun, laba kotornya juga turun. Sehingga dari beban dilihat yang lain-lain walaupun turun, ini pasti juga berusaha kan mereka ya menurunkan untuk cost. Tetap aja di laba per sahamnya juga ikutannya turun gitu. Karena laba periode berjalan tuh dari 34 juta dolar menjadi 10 juta dolar. Jadi turunnya jauh banget ini. 34 ke 10 itu kan sekitar
30%, tinggal 30% saja. Saldo laba ya so-so lah, 4,4 juta dolar. Kemudian arus kas ini turun ya, sesuai ya. Nah, terus dari sisi harga terakhir 1283, 185 ini hari ini turun 4,3%. Dia bagi dividen itu 1 tahun 1 kali Indi. Nah, ini kalau dilihat di Stockbit malah EPS-nya minus. Dia bener ya, jumlah penghasilan komprehensif. Oh, saya kok nggak ngeliat tadi ya kalau ini minus. Iya, tadi malah nggak kelihatan teman-teman. Ya memang minus ini, 32. Oh ya, oke. Nah, dengan kondisi ini annualize-nya kita anggap 14 ini aja lah ya, masuk minus terus ya. Dengan 14, dia kemungkinan bagi dividennya hanya 4%. Hanya 4 rupiah, 0,3% ya. Kurang menarik untuk India. Terakhir ada PRDA. Ini random aja saya buka-buka. Oh, ada, guys. Bahas gitu aja. Karena posisinya banyak banget yang laporan keuangannya diupdate. Kas setara kas aman naik, kemudian total aset lancar turun dikit. Ini karena ada penurunan di piutang ya, piutang turun ini harapannya pembayarannya lancar ya. Jadi bagus di kasnya jadi naik. Terus aset tidak lancar ini aman ya karena turunnya juga sedikit sehingga total asetnya turun dikit tapi harusnya sih aman. Utang usaha liabilitas aman, total liabilitas jangka pendek aman banget, liabilitas jangka panjangnya juga aman, ini hanya nambah dikit. Itu pun hanya di imbalan kerja, jadi imbalan kerja itu biasanya accrual. Total liabilitasnya aman. Kemudian ekuitas juga aman. Terus pendapatan itu so-so, ini nggak kemana-mana, turun sedikit ya. Laba bruto juga ikutan turun, beban, nah ini laba usaha turun, bebannya naiknya luar biasa ini, beban lain sama beban usaha. Beban pokok pendapatan juga naik, ini bahan baku juga naik. Terus selanjutnya beban pokok yang tidak langsung juga naik. Nih gaji karyawan ya naik, sewa alat naik. Nah, ini beban usaha, bukan. Nah, ini tadi beban lain ya. Oh, dia ada denda pajak, teman-teman. 3,7. Ini satuannya apa? Jutaan rupiah. 3,7 miliar kah? Denda pajak. Apa di accrue dulu kah? Ya. Ini denda pajak 3,7 miliar. Lumayan loh itu. Pajak itu kalau kena denda 3,7 miliar tuh mesti ada sesuatu gitu. Oke, kita lanjut ya. Tadi ada denda-denda, jadi ini ada denda pajak yang naik. Kemudian beban-beban ya karena tadi udah dijelasin sekilas, ada gaji, ada bahan baku ya, di sini ada bahan baku, di sini ada gaji dan seterusnya ya. Sehingga laba usahanya turun. Ini turunnya jauh banget ini, 127 ke 63. Laba tahun berjalannya turun dan laba komprehensifnya juga turun. Laba per saham turun. Ini luar biasa ini turunnya. Hampir separuh ya, 40%-an turun. Arus kas so-so sih arus kas. Tinggal kita lihat di screener. PRDA harga hari ini 292, tidak kemana-mana, 2920. Bagi dividen biasanya 1 tahun sekali. Ya, ini yieldnya dengan 148 dividen payout ratio 60 ini cuma 3% yieldnya. Kurang menarik ini ya yieldnya. Ya paling yang menarik hanya satu nih, CPFA. Ini pun masih floating ya. 210 sampai 236. Kalau 236 7,7. Ya, paling itu teman-teman hari ini kayak saya random saja. Jadi kebetulan hari ini kok ternyata nggak terlalu bagus-bagus. Sambil saya ngupdate ini, screener kan ini ngupdate-nya manual nih. Nah, kalau 6% gimana di dividen for living ya? Simulasi dividen for living untuk investasi persiapan pensiun dengan passive income. Kalau yieldnya hanya 6,9%, ya memang di atas bunga deposito sih. Tapi kalau di 6,9%, maka 10 juta per bulan atau 18 juta per bulan ini 25 tahun lagi itu nggak achieve ya. Hanya 12%-an. 25 tahun lagi itu total nilai investasi minimal itu 3,2 miliar harusnya. Tapi baru nyampe 2,2 miliar. Cuma bagi orang yang misalnya pensiun terus ke kampung, yang biasanya kalau di kota 10 juta untuk makan berdua habis, nah di kampung bisa jadi kan bisa separohnya, atau bisa malah justru tinggal
1/4-nya kan bisa ya. Jadi banyak sekali alternatif. Yang penting alternatif ini adalah salah satu yang bisa kita pakai untuk passive income. Dan biasanya kalau kita udah setup begini, psikologis kita itu akan terbawa. Nanti akan lebih giat bekerja, akan lebih giat berusaha di yang lain ya. Akan terus ya, pokoknya vibe-nya itu akan ke bawah. Jadi kalau kita punya vibrasi yang bagus, kita bisa memanipulasi otak kita itu dengan cara yang baik, maka sebenarnya aktivitas kita secara harian itu nanti akan berubah. Kenapa? Karena secara psikologi kita udah bisa kendalikan. Positif, kita kan optimis terus nih. Oh iya, dengan segini saya, oh ini nabung saya begini gitu ya. Walaupun hari ini pada floating loss gitu. Oh saya baru 2 tahun floating loss mah aman aja. Orang saya perjalanannya 25 tahun kan gitu. Yang penting perusahaannya tetap hidup. Yang penting perusahaannya tetap bagi dividen. Tidurnya tetap nyenyak gitu. Hidupnya tetap nyenyak. Tapi kalau naik turun nggak ada dividennya, kita itu bisa was-was. Dan itu untuk orang-orang yang memang benar serius di arah sana dan punya ilmu ya. Saya kira itu untuk hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa yang mau support untuk channel ini di subscribe, kemudian di komen ya, komen-komen. Saya senang baca-baca komen, insyaallah nanti di komen balik ya. Kemudian ada juga yang mau join channel, silahkan. Di situ ada video-video yang saya share secara khusus karena videonya memang khusus supaya nggak banyak yang ya untuk kita aja lah kira-kira. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.